Halo teman-teman, di video kali ini kita akan coba bahas sedikit bahasan terkait satu buku karyanya Bob Bennett. Ini ada di ebook di Google Playbook. Kalau bahasa Indonesianya Kitab Anti Bodoh sih, tapi kalau misalkan buku aslinya yang non translate itu judul bukunya Logical Fallacies. Jadi si Bob Bennett ini orangnya cukup unik. Dia dari usia 20 tahun mengumpulkan kecacatan logika yang muncul ketika dia bercakapan atau berdiskusi dengan seseorang. Makanya dari hasil observasi dia ditemukanlah 300 sekian cacat logika yang mungkin dilakukan oleh seseorang ketika bercakap, berargumen, berdebat atau menyampaikan sesuatu kayak gitu. Nah, dia menyampaikan bahwa cacat logika itu memang banyak dasarnya, bisa jadi karena ketidaktahuan. Nah, kalau ketidaktahuan sebenarnya Bob Bennett ini tidak mengkategorikan sebagai cacat logika, tapi memang pada dasarnya dia tidak tahu. Yang menjadi cacat logika adalah sesuatu hal yang ketika dia tahu dia menyimpulkannya dengan salah seperti itu, atau sebenarnya banyak jenisnya, cuman salah satunya yang tadi, atau mungkin salah satu cacat logika yang familiar itu adalah terkait ad hominem. Kalau teman-teman sering dengar ILC misalkan ya, itu sering keluar tuh kata-kata ad hominem. Jadi kayak itu adalah cacat logika ketika seseorang menyerang personal lawan bicaranya, bukan menyerang argumennya seperti itu. Nah, itu termasuk kategori cacat logika. Nah, Bob Bennett ini menjelaskan lebih banyak lagi, sekitar 300 sekian cacat logika yang dia temukan itu. Nah, Bob Bennett juga menjelaskan bahwa sebenarnya kenapa sih kok ada beberapa orang atau mungkin sebagian besar orang melakukan teridentifikasi melakukan cacat logika ini. Nah, salah satu hal yang dia sampaikan adalah biasanya kita menganggap diri kita itu tahu, sehingga apa yang kita katakan atau apa yang kita coba sampaikan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Makanya, dan sialnya ini akan menjadi satu kebiasaan yang mengakar dan bisa bersifat terus menerus. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita udah kebiasaan melakukan ad hominem misalkan ya, melakukan penyerangan terhadap personal ketika melakukan percakapan atau diskusi dengan seseorang, ya maka hal itu kita akan lakukan juga berulang-ulang kepada orang lain walaupun lawan bicaranya beda seperti itu. Nah, selain itu Bob Bennett juga menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu punya punya kapasitas untuk memiliki logika yang sama gitu loh. Nggak ada tuh istilahnya perbedaan antara laki-laki itu sifatnya logis, kalau perempuan pakai perasaan misalkan ya. Nah, kalau menurut Bob Bennett hal itu sebenarnya tidak valid gitu, karena ya lagi-lagi yang namanya logika, yang namanya pemikiran itu bisa diasah dan bisa dibiasakan seperti itu. Dan kita dituntut untuk melakukan untuk memberikan argumen yang logis ketika kita berbicara atau berdiskusi dengan seseorang, agar logika kita atau argumen kita bisa diterima. Sedangkan kadang ketika memang kita bertemu dengan seseorang, kadang mungkin teman-teman juga sering merasakan ketika ngobrol dengan seseorang itu kayaknya ini bohong deh misalkan, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kebohongan itu bisa dikategorikan sebagai logical fallacies. Jadi sebenarnya dia nggak tahu tapi pura-pura tahu. Nah, itu adalah sesat ya. Dan sebenarnya sebagai manusia tuh kita udah dibekali akal. Nah, kalau kita nggak tahu ya cari tahu, jangan mengaku seakan-akan tahu seperti itu. Karena lagi-lagi terutama buat teman-teman yang
muslim mungkin ya, apa yang kita sampaikan tuh akan terus menerus. Ilmu itu ketika kita sampaikan kepada orang lain itu dan dia akan menyampaikannya kepada orang lain secara terus menerus, maka itu akan menjadi satu amal jariah misalkan ya. Dan ketika kita menyampaikan satu ilmu dengan kesoktahuan kita, maka ya mungkin bukan pahala misalkan yang kita dapat, tapi ya berupa dosa karena yang kita sampaikan adalah satu kebohongan. Nah, kembali lagi ke bukunya Bob Bennett. Intinya ketika menurut Bob Bennett, ketika kita ingin bisa menjadi seseorang yang terhindar dari kebodohan cacat-cacat logika ini, ya kita harus tahu dulu pertama cacat logika itu kategorinya seperti apa, dan dia menjelaskan itu secara detail. Kategori cacat logika itu ada apa aja, jenis-jenisnya maksud saya. Nah, selain itu kita coba bercakap dengan data hasil observasi kita gitu. Maksudnya kayak nggak mesti data merupakan, tapi merupakan hasil observasi indera, observasi melalui buku dan lain sebagainya. Jadi Bu Bennett sangat menegaskan bahwa intinya lo kalau ngomong jangan asal, hati-hati gitu. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.